Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya atas nama Helwiyati dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 4 dengan materi menyambut usia balik dengan model pembelajaran problem based learning di SDN Karangkedawung 3, Kecamatan Mombolsari, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi jaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebagai rasa tanda kita cinta pada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, antum pada ragu. Di sana aku berdiri dan bantu ibuku. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru absen dulu ya. Gadis, Dinda, Bayu, Kuliah, Amel. Oke, hari ini anak-anak masuk semua ya? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Guru lihat, sudah rapi semua ya seragamnya? Alhamdulillah. Ayo, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca pembiasaan surah-surah pendek, yaitu surah At-Tin. Silakan kalian baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Agar kita lebih semangat belajarnya dan lebih termotivasi, lebih rajin belajar, maka kita tepuk motivasi dulu ya. Ayo, tepuk motivasi. Aku tahu aku bisa aku lakukan. Aku tahu aku bisa aku lakukan. Aku tahu aku bisa aku tahu aku bisa aku tahu aku bisa aku lakukan. Terima kasih. Anak-anak, selanjutnya hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi bab 4, yaitu tentang menyambut usia balik. Tapi sebelumnya Bu Guru ingin tahu dulu, masih ingat kalian pembelajaran minggu lalu tentang apa? Indahnya menghargai atau menghormati orang lain. Jadi kita harus menghargai dan menghormati orang lain, walaupun orang lain tersebut berbeda agama. Silakan kalian lihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang menyambut usia balik, menjelaskan pengertian balik,
menjelaskan tanda-tanda baliu menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, menunjukkan ciri-ciri tanda baliu menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, menyebutkan kewajiban seorang muslim setelah baliu, menunjukkan sikap syukur dan tanggung jawab atas pertumbuhan dan perubahan fisik kepada anak laki-laki dan perempuan. Setelah itu mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Anak-anak, sebelumnya kalian tahu enggak arti dari baliu? Pak Reza? Mengalami pertumbuhan. Siapa lagi yang tahu? Nindi? Sampai dewasa. Jadi pengertian baliu menurut bahasa itu adalah sampai atau tiba waktunya baliu atau waktunya dewasa. Menurut istilah, kedewasaan seorang muslim yang ditandai dengan pubertas atau tanda-tanda baliu. Anak yang sudah baliu disebut dengan mukallaf. Jadi perlu kalian ketahui, anak yang sudah baliu itu disebut mukallaf. Lanjut ya anak. Tanda-tanda baliu menurut ilmu fikih. Apa saja tanda-tanda baliu menurut ilmu fikih? Mimpi basah. Laki-laki yang mengalami mimpi basah itu sudah dikatakan baliu atau sudah dewasa. Sebenarnya mimpi basah di sini bisa juga dialami oleh anak perempuan. Jadi tanda-tanda baliu menurut fikih yang pertama adalah mimpi basah yang dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua adalah haid atau menstruasi yang dialami oleh anak perempuan. Biasanya anak ini walaupun tidak sampai usia 15 tahun, kadang ada anak yang sudah mengalami haid. Maka walaupun tidak sampai usia 15 tahun, itu sudah baliu. Yang ketiga, tanda-tanda baliu menurut fikih yang ketiga adalah umurnya genap 15 tahun. Yang usianya genap 15 tahun bagi anak laki-laki maupun anak perempuan itu sudah baliu, sudah dewasa. Jadi di sini tiga tanda-tanda baliu menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki dan perempuan itu harus betul-betul diperhatikan karena kalian akan mengalami. Semuanya akan mengalami. Bagi anak perempuan misalkan yang belum mencapai usia 15 tahun tapi sudah haid, itu dikatakan baliu. Bagi anak laki-laki sudah berusia 15 tahun tapi belum mengalami mimpi basah, tetap dikatakan sudah baliu. Kalau sudah mengalami tanda-tanda baliu yang tiga ini, maka kalian sudah dikatakan anak yang sudah dewasa. Misalkan kalian mengalami mimpi basah atau mengalami haid atau menstruasi, maka itu dinamakan hadas besar. Bagaimana cara mensucikannya atau cara menghilangkan hadas besar? Adalah dengan mandi wajib atau mandi besar. Oh ya, pengertian mimpi basah ada yang tahu? Pengertian mimpi basah itu adalah ketika seseorang sedang tidur dan mengalami mimpi. Dan di mimpinya itu merasa seperti orang yang sedang kencing atau sedang buang air kecil. Tapi itu bukan buang air kecil. Ya, mimpinya bukan buang air kecil. Nah, tapi keluar air. Dan air yang keluar itu dinamakan air mani atau sperma. Ya. Kalau pengertian haid itu biasanya darah yang keluar dari rahim wanita atau rahim perempuan. Selanjutnya ada tanda-tanda baliu menurut biologi. Apa saja? Yang pertama, bagi anak laki-laki suaranya menjadi berat, lebih keras ya. Nah, kalau sudah suaranya keras, sudah beda dengan seperti biasanya, itu dinamakan sudah dewasa atau sudah baliu menurut ilmu biologi bagi anak perempuan. Yang pertama adalah mengalami menstruasi. Anak-anak, jika kalian sudah mengalami tanda-tanda baliu yang sudah guru jelaskan, maka ada kewajiban yang harus kalian
untuk mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu. Ada duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini harus kalian kerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban orang muslim. Misalkan kalian bertanya, kalau misalkan belum mengalami tanda-tanda baligh, berarti aku tidak wajib sholat? Bukan ya, bukan. Itu untuk sholat fardu, kewajiban seorang muslim, kita harus melaksanakan dari masih kecil atau dari kita masih usia dini. Jadi belajar, walaupun belum memasuki usia baligh, tapi karena kita adalah orang muslim atau orang Islam, harus mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Yang kedua apa Nana? Kewajiban kita setelah baligh? Menutup aurat. Menutup aurat. Bagi anak laki-laki, itu auratnya adalah dari pusar sampai di bawah lutut. Tapi lebih baiknya berpakaian yang sopan. Ya. Yang kedua, untuk perempuan itu auratnya adalah seluruh anggota badan kecuali muka dengan telapak tangan. Jadi ini ya, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang pengertian baligh. Setelah itu tanda-tanda baligh menurut fikih dan juga tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Anak-anak silakan buka bukunya sekarang. Kita berdiskusi materi pada pagi hari ini secara berkelompok. Nanti materinya Bu Guru kasihkan ke masing-masing kelompok. Kalian bahas dengan teman satu kelompok. Silakan kalian kerjakan tugas itu secara berdiskusi dengan teman-temannya, dan silakan lihat buku paket pendidikan agama Islam untuk mencari informasi tentang tanda-tanda baligh dan kewajiban setelah baligh. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah selesai ya anak. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Perwakilan bisa diwakili oleh Pak Reza dengan temannya. Silakan. Ini adalah dari kelompok 2. Yang lain mendengarkan ya. 1. Mengalami dibasah bagi anak laki-laki dan anak perempuan. 2. Mengalami haid bagi anak perempuan. 3. Berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang temannya jelaskan barusan itu adalah tanda-tanda menurut apa? Tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Sudah paham? Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Diwakilkan. Iya, bagus, terima kasih. Yang selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3.
sebagai anak pilihan. Ya bagus, pinter. Jadi tugas yang sudah kalian kerjakan adalah menyebutkan tanda-tanda bali menurut ilmu fikih dan menyebutkan tanda-tanda bali menurut ilmu biologi. Yang ketiga adalah menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik atau usia dewasa. Sampai di sini anak sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak, dari yang sudah Guru sampaikan, nanti kalian silakan pahami hikmah dari usia balik. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah tanggung jawab individu. Contohnya adalah sholat itu harus dikerjakan sendiri, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua adalah usia balik menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, dengan puasa, dan dengan melakukan kewajiban umat muslim lainnya, maka kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, usia balik menjadi waktu yang tepat untuk membentuk karakter yang baik dan mengembangkan akhlak mulia. Pesan Bu Guru, kalau kalian sudah mengalami tanda-tanda balik atau sudah masuk usia dewasa, maka berbuat baiklah kepada orang lain dan selalu berakhlak mulia. Yang keempat, belajar dari pengalaman hidup dan meningkatkan kemampuan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Kalau sudah mengalami tanda balik, maka kalian harus membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan harus melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini setelah mengerjakan tugas kelompok, ada tugas mandiri dari Ibu Guru. Tugas mandiri ini kalian kerjakan, yang mana tugas mandiri ini mencakup atau di sini adalah materi menyangkut usia balik yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi. Semua mengerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri dikerjakan. Beri nama dan juga kelas. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, karena sudah selesai semua, maka tugas mandiri boleh dikerjakan. Anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok dan juga tugas mandiri, coba sekarang kita tempuh tanda dewasa dulu ya. Bu Guru ingin tahu, kalian sudah tahu enggak, sudah paham enggak tentang tanda-tanda dewasa atau tanda-tanda balik? Ayo kita tempuh tanda dewasa dulu ya bersama ya. Tempuh tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka
kasih. Jadi anak-anak, guru simpulkan bahwasanya tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada 3, yaitu mimpi basah, haid, dan juga usia sudah genap 15 tahun. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, bagian laki-laki itu mengalami mimpi basah, tumbuh jenggot, jakun, dan juga tumbuh kumis, serta tumbuh rambut di kemaluan dan juga ketiak. Bagi anak perempuan mengalami haid dan juga pinggul dan payudaranya membesar, dan yang terakhir yaitu tumbuh rambut di ketiak maupun kemaluan. Anak-anak, setelah memahami tanda-tanda balik dan juga pengertian balik, maka ada yang harus kalian lakukan, yaitu kewajiban setelah memasuki tanda usia balik. Yang pertama adalah mengerjakan sholat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menuntut ilmu. Yang keempat, berada. Ya. Pelajaran hari ini materinya Bu Guru anggap sudah selesai. Semoga apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bukunya silakan ditutup semua. Jadi sebelum berdoa, Bu Guru ingin berpesan pada kalian, setelah mengalami tanda-tanda dewasa, kalian harus mensyukuri atau bersyukur apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, karena itu akan terjadi pada kalian semua. Ayo sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin kelas. Siap. Berdoa mulai. Anak-anak, minggu depan adalah materi bab 5, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad. Nah, silakan kalian pelajari di rumah ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.